Kita mulai ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu-Ibu warga Taman Induk dan teman-teman yang akan melakukan penyuluhan pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Menghadiri acara penyuluhan osteomyelitis atau infeksi tulang. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Noviati Maulidina dan teman-teman saya. Nama saya Kaila Fatiha. Nama saya Putri. Saya Fatina Yasmin. Saya Rifani Amelia. Ini sangat Baik, untuk acara pada pagi hari ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan osteomyelitis atau infeksi tulang, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua pemaparan materi osteomyelitis atau infeksi tulang kepada teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Apa itu osteomyelitis? Osteomyelitis itu adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau jamur. Ini menyebabkan pembengkakan sumsum tulang yang menyakitkan jaringan lunak di dalam tulang. Jenis-jenis pada osteomyelitis itu ada 3 jenis. Yang pertama ada akut. Akut itu adalah infeksi ini terjadi secara tiba-tiba, mengalami demam dan kemudian merasakan nyeri di area yang terinfeksi beberapa hari kemudian. Yang kedua ada kronis. Osteomyelitis kronis adalah infeksi tulang yang tidak hilang dengan pengobatan. Ini menyebabkan nyeri tulang dan keluarnya nanah berulang. Yang ketiga ada akar tebal, yaitu jenis ini mempengaruhi tulang belakang. Ini menyebabkan sakit punggung kronis yang semakin parah saat bergerak. Selanjutnya ada penyebab. Penyebab osteomyelitis itu adalah terjadi ketika bakteri dari jaringan terdekat yang terinfeksi atau luka terbuka beredar di darah dan menetap di tulang tempat mereka berkembang biak. Selanjutnya ada apa saja gejala osteomyelitis. Gejala pada osteomyelitis itu yang pertama ada demam, terus kedua ada rasa sakit dan kaku pada tulang yang terkena. Yang ketiga ada bengkak, kemerahan, dan rasa hangat di area yang terkena. Yang keempat ada cairan atau nanah di dekat infeksi. Yang kelima ada kelelahan. Yang keenam tidak kenyamanan umum. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah osteomyelitis itu? Pencegahannya yaitu yang pertama ada penanganan infeksi lokal dapat menurunkan angka penyebaran hematogen. Yang kedua ada penanganan infeksi jaringan lunak dapat mengontrol erosi tulang. Yang ketiga itu ada pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu secara diteliti. Perhatikan lingkungan pembedahan dan teknik pembedahan itu dilakukan sama dokter. Jadi dilakukannya itu di rumah sakit. Yang keempat itu ada penggunaan antibiotik untuk mencapai kadar jaringan yang memadai saat pembedahan dan selama 24 sampai 48 jam setelah dioperasi. Yang kelima ada teknik perawatan luka pasca operasi aseptik. Selanjutnya itu ada pengobatan. Pengobatannya itu berupa pengobatan antibiotik. Pengobatan antibiotik itu adalah pemberian antibiotik secara intravena. Jadi itu disuntik ya. Obatnya disuntik. Terus yang kedua ada operasi. Melakukan pembedahan dengan pengangkatan tulang dan jaringan mati yang terinfeksi. Jadi dibedah, tulangnya diambil, terus jaringan yang matinya diambil juga. Terus yang ketiga ada mengganti protesis. Jika mengidap infeksi tulang memiliki protesis yang menyebabkan infeksi, maka dokter akan melepas dan menggantinya dengan baru. Jadi yang mengidap infeksi tulang itu jaringan matinya diambil, terus nanti diganti dengan yang baru jaringannya. Terus selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi yang pertama itu abses. Abses itu adalah infeksi dapat menyebar ke otot dan jaringan lunak menyebabkan abses. Jadi penyebarannya itu dapat ke otot hingga ke jaringan-jaringan lunak. Terus yang kedua ada kematian tulang atau osteonekrosis. yaitu infeksi pada tulang yang
sirkulasi darah di dalam tulang. Kondisi ini dapat berujung pada kematian tulang. Yang ketiga ada artritis septik, infeksi di dalam tulang yang menyebar ke sendi terdekat. Jadi apabila terkena osteomielitis ini dapat menyebar ke sendi-sendinya. Terus yang keempat itu dapat mengakibatkan kanker kulit. Kondisi ini dapat menyebabkan kulit terbuka dan mengeluarkan nanah. Kulit di sekitarnya beresiko lebih tinggi terserang kanker sel squamosa. Gangguan pertumbuhan itu ada gangguan pada anak ini bisa terjadi jika penyakit ini terjadi di daerah yang lebih lunak atau lempeng pertumbuhan di kedua ujung tulang panjang lengan dan kaki. Jadi penyebarannya itu ada di kedua ujung tulang panjang lengan dan kaki. Sekian materi yang saya sampaikan. Aku dari ukuran, mohon maaf. Baik, untuk acara yang kedua, acara yang ketiga tanya jawab. Apakah ibu-ibu ada yang ditanyakan? Ada. Saya mau tanya. Kalau kita suka kebelet sendiri itu kenapa tuh suka dari misalnya kita bangun nih nengkulnya tiba-tiba sakit itu kenapa sebabnya? Sampai gitu ya? Bangun tidur. Bukan bangun tidur aja, tapi bangun dari duduk atau kita saya mah enak kalau habis duduk atau jalan Untuk pertanyaannya kita tampung dulu, nanti dijawab bersama teman-teman yang di belakang. Apakah ada yang menjelaskan? Ada juga, saya juga ngerasa nyeri. Nyeri ininya, betul. Kalau pas bangun juga. Enggak, jadi berasa dalam keadaan dingin seperti ini terus dingin. Itu berasa amat badanku. Oh, pas dingin, tapi pas di musim itu panas nggak? Panas enggak, kayaknya kalau dingin aja gitu. kalau yang di kaki kanan kebas ini suka kebas Bah, yang kanan. kanan apa ya? Ntar di komen dulu. Ada lagi Kalau apa? kalau jam 3 itu kok ini Kalau lampu udah beda materi. sama ya ya ini kaki terang itu kan bangun tidur Iya sama ya minggu tadi. sama kalau mulai pasti tambah Kalau apa itu? Osteomelitis ini gejalanya kenapa? Kakinya sakit. Tiba-tiba gitu. Apa karena luka apa gimana? Bisa jadi ada infeksi di dalamnya, di ulangnya. Enggak, kalau nggak ada luka misalnya tiba-tiba nyeri gitu bisa. Beda kayaknya cuma pegel-pegel biasa. luka di luar Peradangan di luar. Baik ibu-ibu, ini pertanyaannya mau dijawab ya? ya Tadi kan pertanyaannya kan kakinya sering sakit, kalau bangun itu kakinya bunyi. Itu maksudnya kalau radang sendi bisa disebut dengan osteoartritis, dapat menjadi penyebab lutut sakit saat ditekuk dan berbunyi. Radang sendi ini terjadi karena tulang rawan lutut Anda mengalami kerusakan karena pertambahan usia. Jadi faktor usia. Iya. Nah, kalau untuk pengobatannya itu bisa minum obat-obatan kayak paracetamol, diroksikan, diclofenac. Bisa diambil. itu buat obat panas doang Boleh. Bisa. Atau bisa di pakai ini juga olahraga ya. Ini mau jawab pertanyaan dari ibu ini ya. Dijawab sama Putri lagi. Tadi kan pertanyaannya kenapa kaki itu suka kebas? Karena keluhan kaki kesemutan biasa sering orang tua alami karena duduk terlalu lama, yaitu bersila. Kondisi ini terjadi karena adanya tekanan pada
Sholat tadi selonjor. Ya, mungkin dari pengaruh yang jadi cepat kebas. Itu ada ini juga apa sini yang kebas nih kali diobatin apa gitu biar nggak kebasnya hilang. Kebas mah biasanya direndam air hangat doang sih. Garam. Kalau secara rumahannya, kalau obat mah apotik gitu tanya obat itu dan obatnya. Yang suka nonton di TV itu minum itu bagus apa enggak? Yang buat kebas tuh. Sebenarnya sih kalau diminum 1-2 kali itu bagus, tetapi kalau diminum terlalu sering itu nggak bagus untuk tulangnya, nanti akan ada pengeroposan tulang, nggak bagus juga sih. Hanya untuk kalau dihilang udah Nyiram lagi. Jangan jangka panjang Apa yang nyoba tuh yang buat kebas di Neurobion ya yang di TV. Warna pink. Hah? Yang warnanya pink. Warna pink Ya. ada, warna biru ada. Aku beli di iklan. Apa tidak ada. Ini apa? Agak murah. Ya voting nggak emang. Ya ada. Ada deh ya. Ada di nanya. Material ada. Ada material malu. Palu. Nah, ini ibu-ibu kan tadi ibu-ibu udah pada nanya ya. Ya. Sekarang kita yang nanya. Iya ya. Silakan deh nanya. Kalau bisa kita jawab deh. Nggak bisa kita Tadi kan kita udah ngasih tahu osteomyelitis itu apa. Ada yang bisa jelasin Ada yang bisa jelasin nggak apa yang tadi diomongin? Saya jalannya atau penyebabnya tadi kan dia jelasin, ada yang bisa jelasin lagi kan? Tadi kayaknya bisa dah. Gak apa-apa. Lupa ada yang mau perwakilan menjawab. Ini Mau saya? kalau soal penyakit nggak ngerti. Kalau soal penyakit nggak ngerti. Ya udah deh kalau gitu buat mereka singkat waktu. Sudah tutup aja ya. Oh ada yang mau nyimpulin dulu katanya. Oh iya ini. Kalau penyakit kok kita malah nyari solusinya biar sendiri. Nyambung gitu ya. Baik Ibu, jadi kesimpulannya ya Bu ya, osteomyelitis itu peradangan di tulang yang terjadi karena infeksi bakteri. Nama bakterinya itu Staphylococcus aureus yang paling sering. Nah, osteomyelitis ini terjadi bila ada luka terbuka, terus cara masuk bakteri itu bisa lewat aliran darah gitu. Terus tanda dan gejalanya itu nanti dia demam, terus dehidrasi, berdenyut karena apa sih mengalami irit, ada nanas. Lalu ada juga ya Bu yang apa namanya faktor yang sangat mempengaruhi gitu bisa terjadi sampai di sini bila ada yang menderita apa namanya diabetes mellitus itu sangat ini ya sangat terkena ini. Jadi pencegahannya ya Bu. Nah, untuk pencegahannya bila apa namanya terdapat luka, kita bisa bersihkan dan tutup dengan perban steril. Nah, jika luka cukup parah, kita bisa konsul ke dokter aja ya Bu ya. Nah, lalu penyakit itu beresiko menimbulkan ini seperti tadi diabetes ya Bu ya. Pastikan penyakit tersebut bisa terkendali, maksudnya dirawat dengan baik ya Bu ya, jangan diabaikan. Lalu selalu menjaga kebersihan tangan, dengan rajin mencuci tangan. Lalu gunakan alas kaki yang tepat serta gunakan alat pelindung saat berolahraga. Lalu lakukan vaksinasi secara berkala sesuai jadwal yang dianjurkan oleh dokter. Lalu segera hubungi dokter jika mengalami tanda awal infeksi seperti
letih, nyeri, dan demam. Ya Bu ya. Saya mau nanya lagi bisa nggak? Kan anaknya kakak tuh dia sakit gula. Tapi kalau dia sakit gula lukanya itu kan dia, kalau luka dia cepat sembuh. Tapi dia kadang kalau lagi kepanasan gitu dia kakinya kayak kena air panas lentung-lentung gitu. Kenapa tuh? Jadi kalau kepanasan itu kayak berentung-berentung kena air panas gitu. Tinggal pulang. Itu kepanasannya karena kena matahari. Enggak, jadi kayak kena kayak hawa panas aja gitu. Kalau cuaca panas atau gimana gitu kayak. Itu kayaknya dari faktor cuaca, faktor suhu. Jadi kalau orang diet itu harusnya di suhunya yang ada kayak kipas misalnya biar nggak kegerakan, nggak lembab juga kakinya. Ada makanya dia sering cuci kaki mulu tapi masih begitu kakinya melentung-melentung. Sebaiknya sih menurut kita, Ibu konsultasi ke dokter. Kenapa terjadi seperti itu? Takutnya parah juga. Takutnya kenapa-napa bisa Bisa aja. ya melentungnya gede-gede lagi badannya. Kalau diabetes kan rentan untuk kena apapun. Tapi dia nggak pernah lama sih kalau luka. Langsung sembuh ya. Dia mending konsultasi, takutnya nanti berjalan Ya, kemana-mana. Kasih ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita tutup acara ini. Acara demi acara telah kita lalui bersama dan tiba saatnya seluruh teman-teman di sini mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.